ada solusinya, bahwasanya kita menyebutnya 8 jurus ampuh bebas hutang. Dan ketika kita menjalankan ini, insya Allah bukan hanya hutang saja yang akan diselesaikan Allah, tetapi segala sisi kehidupan kita akan ditata oleh Allah. Keluarga kita yang tadi cekcok akan jadi harmonis kembali, anak yang semula bandel kemudian bisa jadi nurut, dan lain sebagainya. Ekonomi kembali menggeliat, bisnis kembali. Ya mungkin tidak ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian jatuh uang 1 koper dari langit untuk melunasi hutang, bukan. Tapi dari banyak jalan, barang siapa bertakwa akan didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Kan Allah menjamin seperti itu. Jadi yang pertama adalah taubatan nasuha. Taubat kepada Allah, mengakui bahwa kita ini orang yang penuh dosa. Konkretnya lakukan salat taubat. Secara amaliyah fisiknya. Ada yang guru menyarankan sebelum tidur. Kenapa kok sebelum tidur? Siapa tahu kita tidur sudah nggak bangun lagi. Kita sudah sempat tobat tidur bablas begitu. Iya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Itu tadi, stop untuk debt trap. Gali lubang, tutup lubang. Satu seperti yang Mas Agung ceritakan temannya tadi, satu saja sudah tidak mampu, bagaimana dia menambah 2, 3, akan terus-terusan. Jadi berazam untuk tidak mengulangi lagi. Kalau punya uang, gunakan untuk mencicil semampunya, untuk menyelesaikan, bukan mencicil, menyelesaikan semampunya. Titik-titik yang terendah dan yang termudah dan yang terkecil itu harus kita selesaikan dulu. Kemudian yang ketiga, tauhid, mindset. Tingkatkan level pasrah kepada Allah. Kalau semula ini Allah itu nomor sekian, ini Allah harus nomor 1. Kan kita di sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Tapi prakteknya enggak. Pada saat butuh material uang, kita kan mintanya enggak ke Allah. Padahal kita komitmennya di mulutnya kita ngomong hanya minta Allah. Ini kita aplikasikan dalam kehidupan. Pasrah sama Allah, minta sama Allah untuk menyelesaikan. Ya Allah, saya sudah enggak sanggup. Ini kesalahan saya sudah tobat. Tolong selesaikan. Dan tentunya tidak bisa lawaran seperti itu, Mas. Harus diikuti dengan komitmen ibadah kita diperbaiki. Jadi mulai tertib, sholat 5 waktunya di awal waktu. Laki-laki kalau bisa berjamaah, baca Quran, kemudian puasa, kemudian sholat malam, rutinkan, kemudian sholat duha. Kemudian yang keempat itu perbanyak sedekah. Dari Allah. Nggak punya uang nggak sedekah, Pak. Nah, tadi kan nggak punya uang. Itulah yang kadang menyempitkan makna sedekah. Gitu ya? Iya. Jadi sedekah itu jangan dikerdilkan bahwa sedekah itu harus uang. Harus uang ya, nggak harus ya, Pak. Waktu, tenaga, ilmu. Jadi kita ada komunitas itu, ada rumah makan gratis. Teman-teman yang punya waktu dan tenaga, ikut silakan. Piket di sana, itu juga bagian sedekah. Kemudian teman-teman enggak punya uang, silakan sedekah pagi waktu buyaran sholat subuh saat jamaah nata sandal. Ini dilakukan oleh guru-guru kami dulu pada saat berjuang untuk lepas itu ya dilakukan itu. Kemudian tapi kalau dia punya materi walaupun hanya minimal, jadi kita punya program namanya Odot, Mas. 1D 1000. Mosok to sak kiri-kiri ini satu hari 1.000 rupiah saja. 1.000 ya? Iya. 1.000 aja. Insya Allah ketika dia rutin. Kalau dia mampu, kita wajibkan minimal 1.000, tapi rutin setelah sholat subuh. 1D 1000. Nah nanti ketika kita kopdar, dikumpulkan kepada bendara, disalurkan kepada anak yatim binaan. Itu mau disalurkan ke tetangga yang yatim boleh, tapi mau dititipkan juga boleh. Itu yang keempat, sedekah. Jadi jangan kerdilkan atau sempitkan mana sedekah. Ibaratnya senyum kepada pasangan aja juga sedekah ya, Pak. Nah, kondisi real pada saat mumet hutang, senyum itu berat, Mas. Kepada pasangan. Guyuwe abad ya, Pak ya? Abot.
Padahal main guyu gitu. Yang ada itu ya saling menyalahkan, metutut iya. saja. Kemudian yang kelima, banyak silaturahim. Siapa tahu ada peluang. Pasti ada peluang. Oh, pasti malah, pasti Mbak. ada peluang. Allah sudah menjamin. Perbanyak silaturahim, panjang umurnya, diperluas rezekinya. Pasti, Pak. Pasti. Dan kita utamakan dalam konteks silaturahim ini, utamakan yang ada permasalahan dengan kita. Oh, malahan ya, Pak ya? Itu yang terutama. Nanti ya melebarnya ke banyak pihak. Tapi yang terutama yang kita punya masalah dengan dia, baik kita yang salah maupun dia yang salah. Kita harus legowo untuk silaturahim dulu. Walaupun dia yang salah, kita harus memaafkan gitu. Iya, pada saat mungkin ya dia yang salah, tapi kan ada ganjalan di kita, ada dendam. Oke, betul, bisa jadi. Ketika kita mau silaturahim, kita melepaskan rasa mangkel ini, aura negatif satu dicabut. Ya ini kan mendatangkan rezeki juga. Beban itu juga hilang, pikiran juga semakin fresh. Itu yang kelima, memperbanyak silaturahim. Kemudian yang keenam, minta maaf kepada orang tua, terutama ibu. Rata-rata di saat bangkrut itu ndak berani jujur kepada orang tua. Iya, Pak, betul, Pak. Pikirannya gini, Mas. Ibu sudah sepuh, Pak. Kalau nanti saya membebani. jujur, nanti saya malah membebani. Ibu saya itu sakit-sakitan, Pak. Kalau tidak jujur, hutang ini memang bukan aib, Mas. Tapi ketika tidak jujur, justru ini nanti efek penagihan akan luar biasa. Hutang memang bukan aib, tapi di saat kita bermasalah, ini satu kampung sudah tahu, pasti akan tahu. Lebih baik orang tua itu dengar dari mulut kita. Anaknya, Bu, non sewu, anakmu salah kemarin melakukan ini. Iya, melakukan ini sehingga sekarang terbelit utang sekian banyaknya. Tapi saya masih sanggup untuk bisa menyelesaikan, Bu. Cuma saya mohon ridho dan doanya. Ini kuncinya di sini, ridho dan doa orang tua. Pasti didoakan, Pak ya? Pasti didoakan. Ya bisa jadi nangis, wah, marah. Kalau bapak biasanya marah. Iya, marah. Terus ngaleng-ngaleng orang Enggak masalah, tapi kan jujur. Katanya lebih baik jujur tapi meskipun menyakitkan daripada tidak jujur. Nanti efeknya justru lebih orang tua tahu dari penagih atau tahu dari tetangga. Ini kan lebih memalukan. Lebih menyakitkan juga. Kemudian minta maaf kepada pasangan. Karena selama ini mungkin ya tidak jujur pengelolaan keuangan atau gimana. Atau mungkin selama ini kita nafkahi dengan yang tidak halal, yang tidak berkah. Dan juga kepada anak. Wih, berat ya, Pak. Berat. Egonya harus dihabiskan betul ya, itu, Pak. Tadi, pindah mode. Berdamai dengan diri sendiri. Iya, Mas. wih, berat. Kemudian yang ke-7 tadi sudah sudah minta maaf. Yang ke-7 memperbanyak doa. Dan doanya itu spesifik. Doanya spesifik? Iya. Kan doa itu senjatanya orang beriman. Betul. Allah itu justru senang kepada hambanya yang banyak berdoa. Dan hambanya Allah itu benci sama hambanya yang jarang berdoa. Dia sombong berarti. Nganggap cukup gitu ya. Ada gangguan telepon. Bentar, Pak. Oke. Dah. Jadi doanya yang spesifik. Doanya minta hutang, minta dilunasi hutang, ya sebutkan. Hutangnya di mana, nominalnya di mana. Bukankah Allah Maha tahu, Pak? Ya, Allah Maha tahu, tetapi ketika kita spesifik, Allah itu lebih enak. Lebih tertarget ya, Pak. Lebih tertarget. Dan itu juga membawa imbas gerakan, langkah kita, aktivitas kita, pikiran kita itu fokus ke sana untuk selesai hutang ini. Jadi misal begini. Saya punya utang di Pak Arif gitu. Ya Allah, Pak Arif, utangku 100 juta. Lunasi ya Allah gitu. Iya. Gitu ya, Pak. Jangan melebar ke ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak atau uang yang banyak. Uang yang banyak ini nanti kalau enggak fokus, begitu datang uang beneran, godaan itu juga biasanya muncul, Mas. Tiba-tiba anak barengan sama kuliah. Anak
nggoda, Pak saya nggak mau kuliah kalau nggak diberikan motor Ninja misal. Udah bapaknya padahal pegang uang. Ada uang ini akhirnya dilema. Anakku timbang nggak kuliah, ini anak duit. Nah itu. Tapi ketika kita doanya, ya Allah, tolong berilah saya uang untuk melunasi ini. Ketika kita dapat uang, mau dipakai untuk yang lain tuh ya sungkan sama yang memberi. Ya wedi barang Pak, takut Pak. Ya itu. Itu cara kasarnya, secara analoginya seperti itu Mas. Dan perbanyak doa di waktu-waktu yang insya Allah mustajab itu. Ya, seperti waktu doa, waktu sujud, sebelum salam, kemudian di